Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 2501730098. Saya adalah peserta piloting PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 bidang studi layanan kesehatan di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja PPG. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medical Juwana pada siswa kelas 11 keperawatan dengan materi pokok pemberian nutrisi melalui oral, enteral, dan parietal. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Semangat. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk mata pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Seperti biasa, silakan semua siswa untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, gimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Udah siap menerima pembelajaran? Siap. Sebelumnya, Ibu mau kalian menuliskan perasaan kalian hari ini ya. Boleh pakai emoji ya, emoji kalian. Senang, sedih, bahagia, sama tuliskan kata-kata motivasi kalian hari ini apa untuk penyemangat. Bahagia selalu. Kata-kata hari ini? Hidup adalah perjalanan bukan perlombaan. Ketua kelas nanti memimpin untuk kesepakatan kelas sebelum pembelajaran apa? Semisal pada saat pembelajaran dilarang bicara sendiri, harus bikin 2 kesepakatan kelas sesuai arahan ketua kelas. Coba apa? Apa Mel? Tidak boleh makan di kelas. Terus 3, menjaga kebersihan. Ketika pada proses pembelajaran dilarang makan di kelas dan harus selalu menjaga kebersihan. Ketika 2 kesepakatan kelas itu kalian langgar, konsekuensinya apa? Oke, membersihkan WC. Oke, sekarang kita masuk materi pemberian nutrisi. Nah, materi pemberian nutrisi sebelum saya masuk, kemarin masih ingat pembelajaran tentang sistem pencernaan? Masih. Yang bisa angkat tangan ya. Nanti ada tambahan poin. Seingat kalian, kemarin kita belajar tentang sistem pencernaan. Organ apa aja sih yang menyusun sistem pencernaan itu? Oke, Chelsea? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Di dalam mulut itu
terdapat enzim apa? Angkat tangan, nih kan. Enzim petialin fungsinya untuk apa? Mengubah zat tepung menjadi zat gula atau asam amino. Pencernaan itu ada berapa macam? 2, apa aja? Mekanik sama kimiawi. Bedanya apa? Mekanik pencernaan yang dibantu oleh mulut. Kalau kimiawi, pencernaan yang dibantu oleh enzim. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, kita akan lanjut materi pemberian nutrisi. Nah, tujuan materi pemberian nutrisi ini kalian pelajari adalah untuk supaya kalian dapat mengetahui apa sih pemberian nutrisi tersebut atau pengertian dari nutrisi sendiri. Selain itu, kalian juga mengetahui pemberian nutrisi itu ada beberapa cara. Apa aja? Ada oral, ada enteral, dan parenteral. Ya, selain itu kalian juga akan membedakan bagaimana sih pemberian nutrisi enteral itu dan bagaimana pemberian nutrisi parenteral. Ada yang tahu oral itu lewat mana? Mulut. Kalau enteral lewat mana? Hidung atau selang nasogastrik atau NGT. Kalau parenteral lewat mana? Infus ya, selang infus. Itu tujuannya. Apa itu nutrisi? Coba, yang angkat tangan. Nutrisi adalah makanan. Makanan itu mengandung apa aja? Karbohidrat, terus protein, lemak, mineral masuk enggak? Ya, vitamin masuk enggak? Masuk. Nah, di nutrisi itu ada namanya yang mikronutrien sama makronutrien. Yang termasuk makronutrien itu apa aja? Karbohidrat, protein, lemak. Kalau yang termasuk mikronutrien itu apa aja? Mineral dan vitamin. Oke. Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu membentuk energi, membangun dan memelihara jaringan, ya, serta mengatur proses-proses kehidupan. Beberapa tadi kekurangan nutrisi, kelebihan nutrisi, obesitas. Kalau malnutrisi itu apa? Bisa kelebihan, bisa kekurangan. Jadi pemenuhan kebutuhan nutrisinya tidak seimbang, ya, atau tidak adekuat. Ingesti itu masuknya makanan, kalian memasukkan makanan ke dalam mulut itu namanya ingesti, ya. Digesti itu pencampuran makanan, berarti kalian kunyah tercampur oleh enzim, ya, enzim yang ada di mulut petialin mengubah zat tepung menjadi zat gula terletak di kelenjar ludah. Terus absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan. Jadi, untuk mengkaji status nutrisi pasien, kalian bisa melakukan pendekatan ABCD. Bukan airway, breathing, circulation, dan disability. Tapi airway di sini adalah anthropometric, biochemical, clinical psych of nutrition, dan dietary history. Antropometri yaitu pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala bisa, lingkar dada bisa, lingkar perut bisa. Biochemical data terkait apa? Pemeriksaan laboratorium meliputi hemoglobin, hematokrit, terus clinical psych of nutrition. Seperti rambut rontok tidak,
terus bercabang tidak. Matanya gimana? Anemis atau tidak? Dietary history atau riwayat diet. Pasien ini diet apa? Misal kalian mengikuti diet apa biasanya? IF, ya. Berapa jam makan, berapa jam lagi nanti puasa, ya. Kemudian kebiasaan makan. Makanannya sehat atau tidak? Biasanya kalian suka makan sebelah, kira-kira sehat enggak ya? Sehat di bumbunya. Apa? Terus tingkat aktivitas. Biasanya kalian setelah makan tidur, ada enggak? Harusnya setelah makan itu ada olahraga. Selain pengkajian, nanti kalian akan menentukan namanya diagnosa keperawatan, yaitu kekurangan nutrisi. Diagnosanya apa? Kekurangan nutrisi berhubungan apa? Bisa berhubungan dengan disfagia, bisa penurunan absorpsi, penurunan nafsu makan karena dia mual muntah, bisa seks sama kesulitan mengunyah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, kita lanjut. Yang kedua bisa kelebihan nutrisi. Kelebihan nutrisi karena apa? Kurangnya pengetahuan, perubahan pola makan. Kemudian implementasi. Implementasi ada tindakan. Ya, bisa kalian mengaplikasikan 3 tindakan yang ada di depan. Pemberian nutrisi melalui oral. Apa itu pemberian nutrisi melalui oral? Ya, tujuannya untuk apa? Ya, biasanya kalau kita memberikan nutrisi secara oral, posisi pasien kita posisikan apa? Voller bisa, semi voller bisa, sesuai kebutuhan pasien. Kemudian selain oral, kalian juga akan melakukan tindakan pemberian nutrisi melalui pipa penduga atau pipa lambung. Kita sebut dengan NGT, nasogastric tube, yaitu pemberian nutrisi melalui selang NGT. Biasanya nutrisinya berupa apa? Cairan. Obat masuk enggak? Masuk dengan cara digerus, baru dilarutkan dengan air. Setelah dilarutkan baru dimasukkan ke selang. Selain NGT apalagi? Melalui parenteral. Apa itu parenteral? Selang infus, ya. Setelah kalian melakukan tindakan, pastinya kalian akan melakukan evaluasi. Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, saya akan praktekkan, ya, saya akan praktekkan terkait demonstrasi pemberian nutrisi. Yang pertama oral, ya, nih, piring, sendok, ya, ada makanan. Ini ada sayur. Ketika kita mau memberikan sayur kepada pasien, kita tanya pasien dulu, mau tidak dicampur dengan nasi. Kadang pasien memilih makanan yang mau dimakan apa aja. Ya, jadi kita tanya ke pasien mau makannya apa. Tetap kita posisikan pasien terlebih dahulu, semi boleh, voller juga boleh. Kita suapin, jangan 1 sendok full, ya. Kita setengah aja. Ya. Biasanya pasien itu sebelum makan minum dulu, segini aja cukup. Ya, ini minumnya, biasanya minum dulu, baru makan. Setelah makannya selesai baru minum. Ya. Kalau oral kayaknya tidak ada pertanyaan. Paham sampai sini? Ini selang NGT. Terus ini posisi sudah dipasang. Besok untuk praktek pemasangannya di pertemuan selanjutnya saja, ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari SOP terlebih dahulu, ya, untuk alatnya apa saja. Ini kalau NGT tertutup, posisi selangnya ditutup seperti ini. Kalau NGT terbuka,
selangnya terbuka dan disambungkan ke pelaput infus yang kosong. Nanti ditali di sini biasanya. Jadi untuk aliran cairan yang kotor. Terus karena ini tertutup, berarti dia diperbolehkan masuk nutrisi atau nutrisi masuk. Kita gunakan yang namanya spet 50 cc. Ya, spet 50 cc ini. Misal pasien, kenapa 2 gelas, Bu? Ibarat yang 1 gelas isinya susu, yang 1 gelas isinya air. Kenapa harus ada air? Untuk membilas atau membersihkan selang. Ya, kita ada 2 cara untuk pemberian NGT itu, pemberian nutrisi. Bisa kalian sedot terlebih dahulu cairannya. Ya, jangan lupa udaranya dikeluarin. Ya. Nah, baru kalian buka, dimasukkan. Kalian dorong pelan-pelan. Kalian dorong pelan-pelan. Paham sampai sini? Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalian mudah dalam mengambil cairan. Tapi kekurangannya kalian akan memberi tekanan pada lambung. Jadi takutnya pasien itu iritasi. Makanya kadang kita tidak memakai cara itu. Jadinya kita pakai yang cara kedua bisa. Kalian masukkan ini dulu. Ya, ini jangan diturunkan gini, tapi tetap diteguk. Baru kalian isi susunya sebanyak berapa cc yang dari dokternya. Misal ini susunya 100 cc, berarti kalian berikan 2 kali. 50, 50. Dan ya, baru kalian turunkan. Lepaskan. Ini dia akan turun sendiri mengikuti tekanan lambung. Ketika sampai sini, kalian langsung tekuk. Jangan sampai udara ini masuk ke bawah. Takutnya nanti pasien terjadi kembung kalau udara masuk ke lambung. Paham sampai sini? Kalau sudah, bilas pakai air. Supaya apa? Bekas susu yang diselang itu tidak tertinggal atau akan mengakibatkan timbulnya bakteri yang ada di selang. Ya, ini dituang. Kalau 50 tetap airnya juga 50. Kita masukkan pelan-pelan. Dia akan mengikuti tekanan dari lambung. Ya. Kalau sudah, kita klem. Taruh di samping pasien kembali, terus pasien kalian lap hidungnya. Hidungnya. Paham? Ada pertanyaan untuk NGT? Belum ada. Ya, ini untuk infus. Ya, infus ini kita contohkan ada bayi. Ini untuk infus, pemasangan infus pas pertemuan selanjutnya aja saya demonstrasikan. Ya. Kita mau memberikan nutrisi pada adik bayinya. Ya, bisa berupa ondan supaya dia tidak mual muntah lagi, dan nutrisi dia mau minum susu. Ada alkohol swab, bisa pakai alkohol swab yang ringkas. Semisal tempat rumah sakit atau layanan kesehatan itu tidak punya alkohol swab, kita bisa pakai kapas alkohol. Kita cari selang infus yang bentuknya karet. Ya, karet ini. Ini kita kasih alkohol. Kita bersihin dulu. Baru kita buka, kita keluarkan misal ada udaranya. Ya, megangnya jangan gini langsung serut gitu ya, tapi kalian megang yang jarumnya ke atas, lubangnya itu di atas. Jadi megangnya gini.
Ya, kelihatan? Megangnya gini, kita masukkan ke sini, ke karet. Nah, udah masuk, baru kita klem. Boleh klem, boleh ditekuk. Semisal kalian tidak mau susah atau tidak bisa mengatur infus, kalian bisa tekuk dulu. Baru kalian dorong pelan-pelan karena ini tetap sakit ya. Setelah itu kalian lepas klemnya, kita ambil. Nah, ambil ini langsung kalian gini ya. Jangan gini. Nanti takutnya kalian melesat. Ya. Jadi ini di sini, taruh sini terus kalian masukin. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, boleh kembali. Kalau belum ada, silakan kalian membentuk kelompok. Ya, kita diskusi kelompok untuk games puzzle. Ya, kita singkirkan dulu. Nah, kelompoknya hitung dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3 karena dibagi 3 kelompok. Yuk dari Bayu. 1, 2. Din? Oke, silakan yang 1 kumpul 1, yang 2 kumpul 2, yang 3 kumpul 3. Yuk, di bawah ya. 1, ya, sini 2, sini 3. Kelompok 1, saya kasih kasus sama instruksi LKPD kalian, ya. Instruksinya kalian nanti mengerjakan kasus itu, tentukan diagnosa, kemudian buat konteks, ya. Apa itu konteks? Nah, untuk konteksnya nanti kalian presentasikan, untuk tindakannya kalian demonstrasikan, edukasinya kalian presentasikan dalam bentuk poster. Satu kelompok boleh ambil 2 HP. Kelompok 1 yang mana? Ini ada LKPD sama kasusnya ya. Ya, nanti dibukanya bareng-bareng. Nih, dipasin dulu. Dilihat bunder-bunderannya ya. Kalau sudah selesai pencet bel. Nah, nanti kalian langsung mengerjakan kasusnya ya di LKPD yang sudah saya bagi tadi. Mau demons, oke silakan. Konteksnya udah? Udah. Kasusnya bisa dibaca? Apa? Pemberian nutrisi melalui NPD. Oke, silakan demonstrasikan pemberiannya. Yang kamu siapkan apa dulu? Air biasa, oke. Air putih ya. Nah, terus? Yang pertama kita masukkan isi sekat 50 cc dengan air. Mau pakai cara yang didorong atau turun? Yang turun berarti dilepas dulu kelas petnya. Kelompok berapa ini? 2. Sampai berapa cc? Oke. Setelah susu masuk, kasih air.
Nah, kalau sudah jangan lupa diklaim ya. Ya, oke. Sudah? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami keluarga dari kelompok 2 ingin menjelaskan konteks yang berdiagnosa medis definisi nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengolah makanan. Untuk intervensinya yang pertama adalah kaji, yaitu kaji penyebab defisit nutrisi pasien. Karena pada kasusnya yaitu pasien tidak bisa menelan. Untuk observasinya yaitu observasi kesehatan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya boleh bertanya? Boleh. Tadi kamu menjelaskan tentang observasi keseimbangan nutrisi. Cara kamu mengobservasi keseimbangan nutrisi itu bagaimana? Itu dengan menghitung balance-nya pasien. Oke, dengan menghitung balance cairan, berapa intake-nya, berapa output-nya. Oke? Sudah? Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kesalahan dijawabkan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Saya jelaskan ya. NGT adalah selang kecil dan lentur yang dimasukkan melalui hidung, melewati tenggorokan hingga ke lambung. Tujuannya ada yang tahu apa enggak? Tujuan NGT yang pertama yaitu dibutuhkan beberapa keadaan, salah satunya yaitu ketika sang bayi tidak dapat menempel atau tidak dapat memisah asi dari sang ibu. Tindakan ini tidak membahayakan bagi bayi, tapi dibutuhkan karena jika kondisi bayi dibiarkan tidak diberikan nutrisi atau sang bayi dipaksa dilakukan nutrisi sang bayi tidak dapat terpenuhi dan dapat membahayakan sang bayi. Ada yang ditanyakan apa tidak tentang masalah ini? Oke. Dari hasil diskusi kalian atau pembelajaran hari ini tentang pemberian nutrisi, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa Akadia? Jadi kalian jadi tahu ya, ada gambaran gimana sih cara pemberian nutrisi melalui selang NGT. Terus apalagi selain itu? Selang infus, oral. Tadi kalian udah belajar ya semua ya. Sekarang waktunya kalian merefleksikan pembelajaran hari ini. Silakan kalian tulis ya. Apakah kalian paham? Nanti ada di sini. Apa kalian paham atau hal apa yang kalian dapatkan hari ini? Kedepannya kalian mau seperti apa? Yuk silakan. Kalau sudah, boleh kembali ke tempat kalian masing-masing. Gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Ada yang mau nyoba praktek lagi? Mau. Berarti pertemuan berikutnya kita praktek tentang pemberian nutrisi dari infus dan NGT. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kalian akan belajar tentang kebutuhan nutrisi sesuai tingkat usia. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Udah paham materi hari ini? Insya Allah paham. Ya. Saya akhiri materi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.